Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi hari ini bareng Nanang ya. Nah, hari ini kita akan bahas satu buku ya tentang Certified Ethical Hacker ya. Tapi sebelum lanjut, buat kamu yang belum subscribe di channel Nanang, diklik dulu ya tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Nah, ngomongin soal Certified Ethical Hacker, ya, itu merupakan sertifikasi untuk hacking, ethical hacking yang dikeluarkan oleh Easy Council. Nah, ini kalau teman-teman belajar ada bukunya ya, berbahasa Indonesia ya, Certified Ethical Hacker edisi 2. Nah, buku ini ditulis oleh Rifki Primarta. Tebalnya itu sekitar 562 halaman ya. Nah, itu teman-teman bisa dapatkan di marketplace ya, di toko-toko buku online dan sebagainya gitu ya. Nah, ini buku ini diterbitkan oleh penerbit Informatika ya, dan baru keluar ini bulan Februari tahun 2023 ya, tahun ini. Nah, buku ini merupakan edisi kedua ya. Jadi sebelumnya itu sekitar tahun 2017 ada buku CH juga ditulis oleh pengarang yang sama. Itu merupakan edisi pertama gitu ya. Jadi ada sekitar ya 5 tahun yang lalu ya, buku yang edisi pertama. Nah, ini tahun ini keluar edisi keduanya ya. Dan buku ini cukup tebal, itu harganya sekitar Rp160.000 ya kurang lebih. Teman-teman bisa cek di buku online dan di marketplace yang ada di internet gitu ya. Nah, apa aja isi buku ini gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah pendahuluan security. Jadi di sini itu ada sekitar 17 bab ya, dan tidak ikut modul CAH itu secara totali gitu ya. Jadi artinya ada beberapa modul di modul CH yang digabungkan di buku ini gitu ya. Nah, di bagian pertama itu membahas tentang pendahuluan mengenai security atau keamanan. Nah, kemudian yang berikutnya itu serba-serbi Certified Ethical Hacker gitu ya. Apa sih Certified Ethical Hacker? Kemudian bagaimana cara kamu dapetinnya dan sebagainya. Itu dibahas di bab 2. Kemudian di bab 3 itu membahas tentang pendahuluan ethical hacking. Nah, ethical hacking di sini maksudnya adalah hacking tapi dapat izin gitu ya. Jadi menghack sistem orang tapi dapat izin. Ya, artinya eh, misalkan ada perusahaan yang meng-hire si AI ini untuk mencari kelemahan di sistem mereka dan dilakukan hacking itu. Tentu saja di sini sudah ada izin ya dari perusahaan tersebut untuk dihack gitu ya. Nah, kalau udah ketahuan berarti kan nanti akan ditambal istilahnya. Itu. Nah, yang di bagian keempat itu dijelaskan tentang konsep umum jaringan komputer ya. Walaupun sebenarnya eh, kita harus tahu tentang jaringan komputer ya sebelum baca buku si ini. Gitu ya. Nah, kamu bisa baca jaringan komputer itu di buku-buku komputer yang lain gitu ya, buku tentang jaringan komputer yang lain. Kemudian yang kelima itu membahas tentang footprinting dan reconnaissance ya, salah satu tahapan di dalam melakukan hacking ya, sesuai dengan CH. Kemudian yang berikutnya itu scanning network. Jadi modul berikutnya itu adalah membahas tentang scanning network. Kemudian di modul ke-7 itu membahas tentang enumeration. Di modul ke-8 membahas tentang sistem hacking. Kemudian di modul 9, di bab 9 itu tentang hacking wireless network, dan yang di bab 10 itu membahas tentang cloud computing gitu ya. Jadi nah ini sebenarnya modul-modul yang udah ada di uh, kurikulum CH ya. Nah, berikutnya itu adalah tentang hacking mobile platform, kemudian web dan SQL hacking. Ya, kalau di CH itu dipisahkan ya, antara web server hacking, kemudian ada web application hacking, dan juga SQL hacking. Jadi sendiri. Nah, kalau di buku ini itu digabungkan gitu ya. Kemudian berikutnya itu ada modul tentang IoT hacking. Kemudian di bab 14 itu membahas tentang vulnerability analysis gitu ya, apa aja kerentanan yang ada di dalam sistem dan sebagainya. Nah, kemudian yang di bab
15 itu membahas tentang kriptografi. Kemudian di modul 16 itu membahas tentang contoh konfigurasi firewall berbasis Linux, dan di bab 17 itu contoh soal ujian CA ya ditampilkan gitu ya. Nah, buku ini bagus kalau menurut saya buat kamu belajar tentang hacking dan juga tentang security gitu ya. Jadi kamu bisa gunakan buku ini untuk belajar tentang hacking dan juga security. Nah, untuk membangun labnya juga dijelaskan sih oleh penulis gitu ya, bagaimana membangun lab untuk hacking gitu ya, karena kita nggak bisa sembarangan lakukan hacking. Kalau kita menghack sistem orang tanpa izin, nah bisa jadi kita kena pasal nanti ditangkap dan sebagainya gitu ya kalau ketahuan. Nah, jadi bagaimana membangun lab sendiri untuk nyoba hacking gitu ya. Nah, itu kamu bisa buat ya sesuai dengan contoh yang sudah ada di buku ini. Jadi kamu paling nggak harus kuasai dulu virtualisasi, karena untuk membangun labnya itu dia membutuhkan virtualisasi ya. Bisa menggunakan VirtualBox atau VMware Workstation atau Hyper-V misalkan gitu ya. Tapi pastiin komputer yang kamu gunakan itu cukup untuk membangun labnya, karena bisa sekitar ya idealnya ada lebih dari 5 komputer yang dijadikan jaringan gitu ya di dalam lab ini. Tapi kalau kamu punya server atau PC yang punya RAM besar, itu sangat membantu sekali kalau kamu mau nyobain semua yang ada di buku ini gitu ya. Nah, ini bagus karena modulnya berbahasa Indonesia gitu ya. Oke, mungkin itu dulu pertemuan kita hari ini membahas tentang buku CEH Certified Ethical Hacker edisi 2 ya, yang diterbitkan oleh penerbit informatika, ditulis oleh Rifki Primarta. Nah, buat kamu yang udah nonton video ini, kamu bisa kasih like, kemudian komentar kamu tentang video ini, saya tunggu, dan bagikan video ini ke teman-teman kamu ya, agar mereka belajar apa yang kamu tahu. Kunjungi blog saya, linknya ada di bawah video ini juga, dan pastiin buat kamu yang belum subscribe di channel ini, diklik dulu ya tombol subscribe-nya dan bunyikan belnya. Jadi kalau ada video baru dari saya nanti muncul notifikasi di YouTube kamu. Oke, makasih. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.